guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang mitos dan fakta dalam berkendara. Check it out. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apakah minum air kelapa itu menyebabkan ngantuk? Pernah nggak kalian riding atau touring, misalkan ke pantai gitu? Pasti kalian banyak nemuin yang jual kelapa muda. Tahu kan udah riding panas-panasan, nemu air kelapa muda pakai es. Cuman, nah aku sempet temen-temen bilang kalau riding itu hindari minum air kelapa karena katanya bikin ngantuk. Nah, aku pernah sih gitu kan, rasa oh iya ya, kayaknya beneran bikin ngantuk, bikin lemes gitu. Ini entah apa yang beneran bikin ngantuk, apakah air kelapa itu atau istirahat terlalu lama akhirnya drop adrenalin dan bikin ngantuk, atau entah menjadi penyebab ngantuknya itu yang mana gitu. Aku nggak tahu. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ternyata meminum air kelapa itu tidak menyebabkan ngantuk. Nah, berarti itu maksudnya mitos ya guys. Tapi si air kelapa ini bisa menaikkan gula darah. Mungkin itulah penyebab ngantuk tuh. Jadi penjelasan secara medisnya seperti itu gitu. Jadi mengkonsumsinya terlalu banyak mungkin aja itu bisa bikin ngantuk gitu. Jadi sebenarnya yang bikin ngantuk itu bukan dari air kelapanya, mungkin ada faktor-faktor lain yang pada saat itu membuat saya ngantuk. Jadi buat teman-teman bikers, jangan takut untuk mengkonsumsi air kelapa pas riding. Cuman jangan terlalu banyak mungkin ya, seperti itu. Jadi oke, itu dia penjelasannya. Next. Oke, langsung kita masuk ke poin 2. Di sini dikatakan riding itu perlu istirahat setiap 2 jam sekali, minimal 10-15 menit. Kan di sini ada penjelasannya juga, ada pasalnya di sini. Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 2, 3 dan 4 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan itu mengatur batas waktu pengemudi. Jadi intinya pengendara itu maksimal berkendara selama 8 jam sehari dan harus istirahat setiap 4 jam sekali. Nah, di sini sih yang aku tangkep sih driving ya, karena driving sama riding itu beda. Riding itu benar-benar lebih menguras tenaga gitu guys. Jadi riding ini maksimal sih 2 jam. 2 jam kalian harus istirahat minimal 10 atau 15 menit. Karena kalau terlalu lama juga nggak bagus juga. Ya itu tadi sempat aku bahas di poin pertama. Kalau aku sendiri riding terus istirahat terlalu lama itu malah bikin ngantuk juga. Bikin ngantuk, akhirnya drop, adrenalin turun. Jadi konsentrasi juga buyar gitu. Dan fisik juga benar-benar kalian harus bisa kontrol gitu ya. Selain emosi juga di jalan. Itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke poin 3. Di sini ada dikatakan indrayan. Kalian udah pasti tahu dong. Apa sih indrayan itu? Indrayan itu istilah lainnya bisa dibilang break in, atau masa dimana komponen-komponen mesin itu menyesuaikan gitu guys. Karena kan itu masih bener-bener brand new gitu ya. Di sini dikatakan bahwa si masa indrayan ini kita nggak boleh memperlakukan motor itu secara ekstrim gitu, nggak boleh mainin RPM tinggi atau speeding gitu, ngebut atau malah ada juga yang tidak boleh katanya dibawa ke jalan yang rusak gitu katanya. Jadi ini sih dari dulu ya masih jadi perbincangan antara mitos atau fakta gitu si indrayan ini. Nah, tapi di sini ada beberapa opini. Sebenarnya ini hanya mitos. Jadi untuk motor-motor keluaran baru itu mereka nggak perlu seperti itu. Jadi udah banyak ditinggalkan juga proses indrayan ini sama masyarakat gitu. Nah, cuman ada beberapa juga yang memang beranggapan bahwa indrayan ini penting, yang hanya untuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin 4.
Banyak orang beranggapan bahwa berkendara pada malam hari menyebabkan paru-paru basah. Bener nggak sih? Nah, di sini banyak teman-teman yang masih suka riding malam karena menghindari kemacetan, menghindarin panas gitu kan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa paru-paru basah dalam dunia medis itu bukan sebuah penyakit, guys, melainkan gejala dari penyakit tertentu. Nah, dalam dunia medis, paru-paru basah dikenal dengan efusi pleura. Aduh, udah berat ini bahasanya, aku nggak paham. Pokoknya aku ambil intinya bahwa riding malam hari ini menyebabkan paru-paru basah itu hanya mitos. Yeay! Selamat buat kalian yang suka riding malam. Nah, di sini juga dijelaskan karena angin malam tidak membuat paru-paru menjadi kelebihan cairan. Meskipun begitu, buat teman-teman yang suka riding malam juga disarankan sih mending riding siang hari aja kalau menurut aku, karena banyak faktor-faktor lain yang cukup membahayakan buat rider itu sendiri gitu. Satu, jarak pandang malam hari kan pasti tidak sejelas siang hari. Terus kedua, kondisi fisik juga kalau malam hari tidak se-fit siang hari gitu, dan banyak hal lainnya yang dapat mempengaruhi. Next, sekarang kita masuk ke poin 5, dimana katanya menghidupkan mesin di pagi hari harus menggunakan kickstarter, khususnya untuk motor matic, motor 2 tak udah pasti yang dia nggak ada electric starternya, terus motor-motor 4 tak lainnya gitu. Nah, sini juga jadi banyak perbincangan di luar sana yang mengatakan bahwa itu hanya untuk motor-motor tahun 2000 ke bawah. Jadi memang motor-motor pada zaman itu belum memiliki kelistrikan yang canggih gitu. Jadi mereka mengharuskan untuk menggunakan kickstarter. Nah, tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kickstarter ini perlu dilakukan jika menghidupkan motor di pagi hari, karena di sini dijelaskan bahwa tegangan awal baterai dikatakan 12,35 volt. Jika pagi hari menggunakan starter elektrik, tegangan bisa drop sampai 9 volt. Jadi gunakanlah kickstarter, karena manfaat dari penggunaan kickstarter adalah salah satunya membuat aki motor tidak cepat rusak. Menurut kalian ini mitos atau fakta? Oke guys, jadi itu tadi 5 poin mengenai mitos atau fakta dalam berkendara. Kalau aku ada yang salah-salah, please correct me if I'm wrong di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Okay guys, thank you for watching. I hope you like and enjoy this video, and see you again. Bye bye.